Tes cek Pak Indra. Cek Pak Rohim. Halo, assalamualaikum. Ya, salam. Ya, siap. Jelas. Suaranya jelas. Jelas. Oke. Patris sudah datang. Patris sudah datang. Di rumah. Oh, sudah. Di rumah juga. Lewat rumah. Oh ya. Itu udah kelihatan. Iya. Siap. Tunggu Pak Trisno dulu. Oh ya. Jamaah lah itu baru datang. Baru berapa orang? Baru 7 orang. Halo, assalamualaikum Bu Aminah. Pak Rohani, siap? Ya, Bapak. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya. Lancar. Lancar tiknya? Pak. Sudah selesai hingga Waalaikumsalam. Nunggu hari Selasa. Tinggal nunggu hari Selasa. Rohim, Agus, Waalaikum. Waalaikumsalam. Pak Tris ya, terima kasih, Pak. Saya tak ngecek Alhamdulillah. screen ya, screen share ya. Ya. Wes disorong Pak Agus. Pak Trisno. Agaman dari
Ya. Wah, ini judulnya jas. Podo karo teman sebelah. Programnya teman sebelah. Mungkin salah tafsir doan Pak. Gitu lah. Iya. Berapa? Berapa? Iki PPKM rano uang iki Pak. Ada tuh. Oh, nah, di rumah kudunya ono kabeh nggih. Harusnya ada. Harusnya ada kan nggak boleh pergi kemana-mana. Di lockdown jalan-jalan, Ya, dipasang portal gede-gede. seperti dulu Pak ya. Iya. Zaman-zaman awal. Iya. Pak Indra. Halo Pak Indra. Kontak Pak Indra. Pak Indra, Assalamualaikum. Pak Har atau Pak Indra atau Mas Jaim yang di studio. Bisa dengar saya, Pak Indra, Pak Jaim? Halo. Oh. Sudah berapa partisipan? 10, Pak. 10. Oke. Oh iya. Gimana Pak Tris? Nunggu berapa Pak Tris? Saya manut saja. Oh iya. Nek 10 rapat wae iki. Rapat ya. 11. 11. Di Pak Indra bisa order saya ya kalau mau mulai ya. Ye. Oke. Bapak Patris. Sedikit tapi mentes nggak apa-apa. Kan dibuka karo Pak moderatornya no. Oke, Oh iya, iya. Pak Tris kan dulu aja. Apa share screen-nya dimatikan dulu biar Pak Agus kelihatan full. Oh iya. Ya. Sudah 14, mungkin bisa dimulai, Pak. Oke. Baik, kita sudah mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbis rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Salatiga dan pimpinan daerah Asyiyah Kota Salatiga, Bapak-bapak pengurus Majelis Tabligh dan Tarjih BDM Kota Salatiga dan PDA Kota Salatiga, serta jamaah Zumiyah pengajian Ahad pagi, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa ditemukan dalam kegiatan pengajian Ahad pagi sebagai kegiatan rutin program dari Majelis Tabligh BDM dan PDA
Kota Madya Salatiga, walaupun dalam bentuk daring, karena menyesuaikan PPKM yang telah diberlakukan mulai kemarin sampai tanggal 20. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin tidak akan mengurangi niat kita untuk melaksanakan kegiatan, khususnya dalam pengembangan pengajian di lingkungan Muhammadiyah Kota Salatiga. Untuk itu pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam kondisi seperti ini kita masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Ibu, jamaah Jumiyah BAP yang saya hormati, pagi ini Alhamdulillah Bapak Sutrisno SAG MPD berkenan untuk mengisi kegiatan pengajian Ahad pagi tanggal 4 Juli tahun 2021 dengan tema nilai rahmatan lil alamin dalam implementasinya. Seperti biasa nanti kita akan laksanakan kegiatan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah pemaparan, yang kedua nanti adalah forum tanya jawab. Untuk itu, untuk menyingkat kegiatan pagi ini, marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan pada Bapak Sutrisno sampai pukul 7.50. Pada Pak Sutrisno kami silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, yang saya hormati teman-teman Majelis Tabligh, dan kepada jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan walau melalui dunia maya ya. Ya, keterbatasan yang kita lakukan saat ini merupakan efek dari masa pandemi yang saat ini masih berlangsung dan masih melanda khususnya di masyarakat Indonesia dan di Jawa dan Bali. Ada pembatasan atau PPKM. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan aktivitas kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan bersyukur kita patut kepada Allah karena kita semuanya dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara teman-teman yang lain banyak yang mungkin terpapar atau mungkin tidak sempat dengan kondisi dan situasi yang seperti itu. Namun perlu kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam mindset atau perspektif agama, pandemi ini memang harus kita sikapi sebagai sebuah ketentuan dari Allah. Sebagai intermezzo sebelum saya masuk kepada materi, bagaimana untuk kita menyikapi terkait dengan pandemi ini. Dalam surah At-Taghabun di sana diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ma asoba min musibatin illa bi'nillah wa ma yu'min billahi yahdil qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi tak ada satu musibah pun yang melanda seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan mendapat petunjuk kepada hatinya. Mungkin kita bisa memahami bahwa ini merupakan ketentuan dari Allah atas apa yang menimpa diri kita dan bangsa kita, juga belahan lain di dunia ini. Namun kita harus cerdas menyikapi.
bukan kita menerima bahwa ini merupakan sebuah takdir dan ketentuan dari Allah. Namun kita juga harus berikhtiar secara cerdas. Apa ikhtiar yang dilakukan? Ya tentu kita akan mengalami sebuah cara hidup baru atau yang orang menyebut sebagai new normal, ya dengan ikhtiar kita menggunakan protokol kesehatan agar supaya kita terhindar. Karena bagaimanapun ikhtiar dan usaha kita secara maksimal, itulah yang memang kita di saat itu juga harus kita bertawakal kepada Allah. Dan kalau kita sebagai orang yang beriman, ini sebagai sebuah ujian, maka Allah itu akan memberikan ujian kepada hambanya berupa keburukan dan kebaikan. Sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat Al-Anbiya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Apa artinya? Kami atau Allah itu akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Kalau toh kita kategorikan bahwa pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah keburukan atau sebuah ujian, inilah cobaan dari Allah. Kalau kita boleh milih, tentu ujian atau cobaan itu berupa sesuatu yang baik. Namun, seringkali orang itu memahami bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ujian dan cobaan dari Allah sesuatu hal yang tidak baik. Padahal keduanya adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang sebenar-benarnya. Lalu kalau kita melihat, kenapa mesti kita diuji? Di dalam Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menjadikan mati dan hidup. Supaya Allah itu menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya kira-kira seperti itu cara kita memahami masa pandemi yang saat ini melanda bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan doa saya kepada saudara-saudara semua senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Sekarang kita memasuki materi nilai rahmatan lil alamin dalam implementasi. Di dalam ajaran Islam kita kenal ada hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan di sana diterangkan duribat alaihimudillah ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan dimanapun kita berada, kecuali kita berpegang kepada hablum minallah. Artinya menjaga hubungan dengan Allah dan hablum minannas. Dalam konteks ini, kalau kita sering dengar ada orang yang menyatakan itu rahmatan lil alamin. Kalau berkaitan dengan sesuatu hal, misalnya politisi dalam rangka dia untuk meraup suara, dia menggunakan di basis Islam dengan jargon rahmatan lil alamin. Ini yang sering kita dengar. Namun sebenarnya rahmatan lil alamin itu seperti apa? Kalau dalam konteks agama Islam, mungkin kecenderungan ini ada di dalam hablum minannas atau hubungan antar makhluk. Hakikat rahmatan lil alamin itu merupakan tafsir dari Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba kalau kita lihat tafsir dari surah Al-Anbiya 107 tersebut. Di dalam Al-Misbah, Quraisy Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Rasul adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi juga sosok dan kepribadian beliau adalah
rahmat yang dianugerahkan Allah kepada beliau. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kami tidak mengutus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat dan atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi di tafsir ini bisa kita pahami kehadiran sosok Rasulullah itu yang pertama membawa ajaran. Yang kedua, sosok dan kepribadiannya adalah rahmat yang dianugerahkan Allah kepada beliau. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya? Kalau sosoknya sudah tidak ada. Yang ada adalah ajarannya. Oleh karena itu kita melihat kepribadian beliau. Kalau kita mau melihat kepribadian beliau, sebagaimana diterangkan oleh Quraisy Shihab, itu kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Saudara-saudara jamaah pengajian akad. Seperti yang saya katakan di depan, bahwa untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa kita akan meneladani apa yang dilakukan dan sepak terjang Rasulullah termasuk kepribadiannya. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Quraisy Shihab. Allah sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau. Aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikannya. Beliau adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada seluruh alam. Inilah kira-kira apa yang dimaksud rahmatal alamin secara verbal. Mari kita identifikasi kepribadian Rasul yang ada di dalam nilai-nilai rahmatal alamin, meliputi apa saja. Yang pertama adalah berlaku lemah lembut terhadap sesama. Lemah lembut itu adalah pengertian bukan yang pasif tetapi dinamis. Jadi kalau kita artikan lemah lembut itu ya baik atau mungkin tidak bersifat pendek gitu ya. Namun dinamisnya itu ada sikap yang simpati dan empati. Berlaku lemah lembut disertai dengan sikap simpati dan empati. Apa itu simpati dan empati? Yang simpati itu menggambarkan perasaan, belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Namun juga dibarengi dengan empati. Dapat menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung. Artinya merasakan apa yang dirasakan dan memberikan tindak lanjut untuk berbagi. Ini sungguh mulia sekali dalam konsep Islam. Jadi kalau orang seringkali mengatakan ada moderasi, itu adalah lebih dari moderasi. Islam sudah mengajarkan tentang rahmatal lil alamin, hanya mungkin seringkali itu dijadikan jargon oleh orang-orang
yang mempunyai kepentingan tertentu untuk mendapatkan simpati dari komunitas tertentu. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pemaaf. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Imran tersebut, adalah pemaaf terhadap sesama. Yang berikutnya adalah memohonkan ampun kepada sesama. Ini sungguh sikap yang mulia. Jarang-jarang saat ini orang akan bisa berkepribadian seperti pribadinya Rasulullah. Yang berikutnya adalah bersikap demokratis di dalam perilaku sosial di dalam masyarakat. Kalau sudah dia bersikap demokratis, kita sebagai orang Islam yang beriman, kita mengambil sebuah sikap. Tentu sikap itu didasari oleh syariat yang memberikan ajaran dan inspirasi kepada kita untuk kita berperilaku di dalam kehidupan sosial. Nah, di sana mengambil keputusan. Faida azamta. Kalau sudah begitu kita bertawakal. Setelah kita mengambil sebuah keputusan, kita bertawakal. Artinya kita pasrah dan mewakilkan sepenuhnya ketentuan dari Allah, tentu disertai dengan husnudzon. Kita berprasangka baik, apapun keputusan dari Allah, itulah yang terbaik. Nilai-nilai inilah yang mulia dan merupakan kepribadian dari Rasulullah Muhammad SAW. Apabila beliau, sosoknya, hadirnya beliau itu sebagai rahmat, tentu juga perilaku beliau yang kita suri tauladan. Hal ini sesuai bahwa memang beliau itu merupakan suri tauladan bagi kita. Coba kita lihat di dalam Quran Al-Anbiya bahwa sesungguhnya Rasul itu sebagai suri tauladan yang baik. Artinya, kalau kita mencontoh Rasul, bukan sosok beliau, tetapi kepribadian beliau, itu memang sudah pada tempatnya. Bahwa kita akan menjadikan Rasul itu sebagai tauladan bagi kita. Artinya, bagi orang yang memang mengharap rahmat dari Allah dan kebaikan di hari kiamat. Saudara-saudara, mari kita lihat apa arti dari rahmatan lil alamin secara etimologi dan terminologi. Kata rahmatan lil alamin berasal dari dua kata, yaitu kata rahmat dan alam. Secara etimologi, kata ar-rahmat itu berakar dari kata ar-rahman, yang mengandung arti suatu sikap kasih simpati yang mendorong untuk berbuat kebaikan kepada orang yang patut dikasihi. Sedangkan alam, menurut Quraish Shihab di dalam tafsirnya, adalah segala ciptaan Allah, termasuk yang tidak memiliki kesadaran, gerak, dan kehidupan. Karena itu semua merupakan ciptaan Allah. Kita lihat secara terminologi banyak ahli yang memberikan batasan dan definisi apa itu rahmatan lil alamin. Di antaranya Fuad Jabali mengartikan bahwa rahmatan lil alamin itu memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan semua manusia, alam, dan lingkungan. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam untuk semua. Islam mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk, manusia, binatang, tumbuhan, air, api, udara, dan sebagainya. Pendek kata bahwa rahmatan lil alamin secara terminologi itu adalah kasih sayang dan kebaikan untuk semua makhluk, baik manusia, alam, dan lingkungan. Atau kasih sayang dan kebaikan untuk semua. Ini mungkin bisa dipahami secara verbal. Namun secara operasional ada terminologi yang lain. Konteksnya adalah Indonesia sekali. Nur Khalis Majid. Dia menjelaskan tentang arti rahmatan lil alamin. Secara normatif, rahmatan lil alamin dapat dipahami dari ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan akhlak.
menurut dia, akidah atau keimanan yang dimiliki oleh manusia itu ada dimensi vertikal dan horizontalnya. Yang dimensi vertikalnya, yang pertama, akidah dan keimanan itu harus melahirkan tata robani, buah kehidupan yang sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau aturan Tuhan tentu ada unsur tujuan hidup yang mulia, ada unsur takwa, ada unsur tawakal, ada unsur ikhlas, ada unsur ibadah. Pendek kata, hal-hal yang berkaitan hubungan kebaikan antara makhluk dengan kholiknya. Itulah dimensi vertikal yang diterangkan oleh Nurholis Majid terkait dengan rahmatan lil alamin. Namun ada dimensi yang lain, yang horizontal, yaitu dinyatakan bahwa aspek akidah atau keimanan di dalam Islam itu harus menumbuhkan sikap emansipasi, mengangkat harkat dan martabat manusia, penyadaran masyarakat adil, terbuka, demokratis, harmoni dalam pluralisme. Ini sangat Indonesia sekali. Coba kalau kita lihat konteks Indonesia. Indonesia itu negara yang multikultural dan plural. Dirilis terakhir pada tahun 2020 di semester 1, Dirjen Dukcapil Kementerian Republik Indonesia, bahwa Indonesia itu jumlah penduduknya ada 2.608. Saya ulangi, 268.583.16 jiwa. Dari 34 provinsi. Dan kalau kita lihat, ada 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi. Sukunya ada 1.340. Coba bayangkan. Dan itu berlatar belakang agama yang berbeda. Sukunya yang begitu banyak. Ini sangat plural dan multikultur. Maka dalam konteks Indonesia, rahmatan lil alamin yang dimensi horizontal seperti pernyataan dari Nurholis Majid itu adalah sangat tepat menurut saya. Sekarang muncul pertanyaan, ya, ada implementasi sosial, bagaimana cara kita bersosial dengan masyarakat yang multikultur. Kalau kita lihat implementasi sosial itu keseluruhan gerak psikis dan juga fisik individu dengan hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan fisik maupun sosial. Artinya bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Dan itu semua sudah masuk menjadi sebuah norma yang diyakini dan dilakukan oleh masyarakat kita. Maka sering kita sebut ada local wisdom atau kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan sebuah tatanan hidup. Itu sebenarnya sudah terinspirasi dari masyarakat kita yang memang beragama Islam, diajarkan sebuah kebaikan, dan itu diterapkan dalam kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar moderasi, itu sudah lewat di dalam Islam. Ya mungkin mengingatkan lagi, kita moderasi beragama, kita moderasi sosial, ya dalam rangka untuk menjaga survive dari bangsa Indonesia yang multikultur dan plural. Sekarang muncul pertanyaan, kepribadian Rasul itu menjadi rahmat bagi umat. Kalau tadi kita bukan lagi untuk mendapatkan rahmat adalah mengagumi sosok, tetapi kita akan melakukan apa yang menjadi kepribadian yang diajarkan oleh beliau yang ada di dalam Quran tersebut. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang mulia tentu saja tidak menjadi rahmat ya, bagi orang. Ya. Saya ulangi, kepribadian Nabi Muhammad SAW yang mulia itu akan menjadi rahmat bagi orang yang meneladani, memahami, menghayati, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi siapa orang yang mendapatkan rahmat, yang meneladani tersebut adalah orang yang berakhlak sesuai dengan akhlak Rasul. Saya ulangi, orang yang meneladani kepribadian Rasul itu mestinya dia harus berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Sekarang problemnya muncul di dalam masyarakat kita, ya, yang Islam mayoritas di Indonesia. Kenapa banyak kita seringkali menerima hal-hal yang berbeda, ya, dengan teman kita sendiri sesama umat Islam, bukan teman sebelah bahkan. Kalau kita lihat, terdapat beragam perilaku untuk menampilkan diri sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka mendapatkan rahmat, yaitu kebanyakan sebagian besar hanya membacakan sholawat dan salam kepadanya, namun tujuannya adalah untuk menghormati dan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Sementara akhlak dan perilakunya tidak sesuai dengan akhlak dan perilaku Rasul. Bahkan seringkali bertentangan. Wong saya sudah baca sholawat kok yang penting gitu kan. Perilaku nggak penting. Nah inilah problem yang ada di masyarakat luas kita. Jadi memuliakan Rasul sangat transaksional. Supaya dia mendapatkan syafaat di hari kiamat, mendapatkan kemuliaan, sementara tidak dibarengi perilaku dan akhlak sesuai akhlaknya Rasul. Ini problem. Tindakan yang demikian ini tentu tidak akan efektif. Karena sifatnya adalah sangat transaksional dan tidak memiliki dampak positif bagi perbaikan moral. Dia hanya melakukan sebuah aktivitas ubudiyah yang berhubungan dengan dirinya dan Tuhannya. Secara horizontalnya perilaku yang antar sesama dia tidak lakukan. Nah, sekarang saya berikan solusi implementatif. Ini singkat saja. Meneladani pribadi dan sepak terjang perjuangan Rasulullah SAW itu akan membawa rahmat. Karena di dalam kepribadian Rasul itu terdapat hal-hal yang membawa kemajuan dan juga akan membawa hal-hal yang positif apabila kita memahaminya, tentunya memperhatikan unsur-unsur berikut sebagai sebuah solusi yang implementatif. Yang pertama, unsur rasionalitas. Apa maksudnya? Keberhasilan Rasulullah Muhammad SAW di dalam perjuangan itu bukan semata-mata karena beliau seorang Rasul yang dicintai oleh Allah dan juga dekat dengan Allah, lantas begitu saja sukses sekalipun tidak masuk akal dan tidak usaha keras, kemudian berhasil. Tentu tidak demikian. Halo? Semua kesuksesan Rasulullah itu karena yang dilakukan sesuai aturan dan juga sunatullah. Tidak mentang-mentang seorang Rasul pasti dia sukses berhasil walau tidak mengikuti aturan dan tidak mengikuti sunatullah. Karena kita paham bahwa segala apa yang ada di alam ini tunduk dan patuh kepada yang namanya hukum alam atau sunatullah. Ini yang pertama. Rasional. Tidak semua peperangan yang dilakukan oleh Rasul itu mengalami kemenangan. Ada juga yang ada kekalahannya. Oleh karena itu, mari kita yang pertama rasionalitas itu tetap kita kedepankan di dalam kita melaksanakan atau meneladani kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Ada kata bijak, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Unsur kedua adalah kecerdasan, yaitu suatu kemampuan intelektual dan intelijensi dalam ketepatan menganalisa dan mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau cerdas itu oleh Howard Gardner, seorang ahli, menyatakan kecerdasan itu berdasarkan konteks.
berdasarkan konteks. Dari dia mampu menyelesaikan atau dia itu mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam situasi tertentu. Kemampuan menangkap situasi baru dan belajar dari masa lalu. Itulah cerdas. Jadi kita sebagai umatnya Muhammad, apalagi kita warga Muhammadiyah yang berkemajuan, kita harus cerdas cara menyikapi kepribadian Rasul. Bukan saja kita transaksional membacakan sholawat untuk mendapatkan syafaat, tetapi perilaku tidak dibarengi sesuai dengan kepribadian Rasul. Tidak demikian tentunya. Kita lanjutkan unsur yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini antara heart, antara hati, berupa spiritualitas, moral, dan juga head, akal dan pikiran wawasan intelektual kita, dan juga ada unsur hand, kemampuan teknis. Keseimbangan ketiga hal inilah yang dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat adalah ada unsur komprehensif. Bahwa ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuh semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan itu diajarkan. Baik untuk memelihara jiwa, untuk memelihara agama, untuk memelihara akar, memelihara harta benda, dan bahkan rasa atau perasaan pun dipelihara di dalam ajaran dimensi-dimensi yang komprehensif tersebut. Sekarang kita contohkan dalam perilaku, dalam istilah Jawa atau budaya Jawa. Dalam kita berperilaku di antara kita, ada istilah tepos liro, ada noto roso, ada among roso, dan misil tresno. Yang pertama, perilaku sosial itu keseluruhan gerak psikis kita yang berkaitan hubungan timbal balik antara diri kita dengan lingkungan kita. Yang pertama kita lihat dalam istilah kebijakan atau kearifan lokal ya, kearifan lokal di Jawa. Orang itu harus punya bekal tepos liro. Apa sih tepos liro? Menempatkan segala sesuatu sesuai ukuran diri kita. Kalau kita tidak suka, ya jangan memperlakukan orang lain sesuka kita. Kira-kira begitu. Jadi menempatkan diri kita, perlakuan yang harus kita lakukan itu ya seperti perlakuan terhadap diri kita. Oleh sebab itu, kita harus mampu noto roso, menata perasaan kita terlebih dahulu sebelum memulai melangkah. Kalau sudah noto roso, jadilah orang itu yang iso rumongso, ojo rumongso iso. Kira-kira begitu. Dan nanti bisa kita pertajam dengan diskusi. Kalau sudah bisa noto roso, kita baru bisa among roso, mampu ngemong atau memahami perasaan orang lain, memahami pendapat orang lain. Andai kata kita bersilang pendapat berbeda, ya, toh hati kita panas, kepala kita tidak usah terbakar, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah mijil tresno. Kalau sudah begitu, kita ngomong rasa, kita akan mijil tresno itu menumbuhkan sikap kasih sayang antar sesama. Ini mungkin ada korelasinya dengan rahmatan lil alamin. Kira-kira begitu. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW itu adalah membawa rahmat bagi seluruh alam. Namun rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu diperoleh bukan dengan cara mengagumi dan memuliakan seperti dengan membaca sholawat dan meminta syafaat saja, tetapi yang terpenting adalah melakukan kerja keras, bekerja sesuai aturan, kreatif, inovatif, dinamis, dan progresif. Mungkin itu. Demikian, terima kasih. Ada kekurangannya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suaranya Mas Agus?
Oh ya, tes. Nah, Betul? sudah. Oke. Baiklah, jemaah Jumiyah PAP yang saya hormati. Tadi demikian pemaparan dari Pak Krisna tentang rahmatal alamin yang sudah kita dengarkan secara panjang lebar. Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Untuk itu untuk forum selanjutnya, termin berikutnya kita berikan kepada jamaah untuk menyampaikan barangkali tanggapan ataupun pertanyaan, mungkin juga tambahan. Untuk itu monggo masih ada waktu sekitar setengah jam ya. Setengah jam lebih Mas, ada banyak waktu nih. Iya. Monggo kita buka untuk jamaah yang akan menyampaikan, menanyakan, menambah. Monggo bisa dibuka Pak Indra untuk mic-nya. Pak Ruhani, Pak. Oh, Pak Rohani monggo. Halo Pak Rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan hormati Halo? Halo, nggak jelas Pak Rohani. Tes. Mungkin Tes, halo? Teman jelas, bagus. Kurang jelas. Suaranya putus-putus, Pak Ruhani. Atau mungkin bisa di lewat chatting aja Pak Rohani. Oh, ini. Ini suaranya putus-putus. Ya, sambil menunggu Pak Rohani barangkali bisa di chattingnya Pak. Tidak bisa minta tolong. Monggo yang lainnya barangkali bisa menyampaikan atau menanyakan atau menambah. Halo Pak Rohani, sudah jelas belum? Monggo yang lainnya barangkali bisa ada yang ditanyakan, ditambahkan, masih ada waktu banyak sambil menunggu Pak Rohani tadi yang suaranya belum terdengar dengan jelas. Mungkin Ustadz Sutomo akan bisa memberikan masukan ataupun menambah. Siap, Ada waktu Pak. Ustaz Agus. Yeah. Sehat semangat. Yeah. Alhamdulillah. Yang lain dulu Pak. Yeah. Yeah. Halo Pak Rohani, gimana? Pak Rohim, barangkali mau menambahkan. Sudah cukup bagus, Pak Gus. Yeah. Cukup bagus. Ya, ini tanya kurang afdal ini Pak. Pak Tresna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tresna sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi berkaitan dengan penjelasan tentang rahmatan lil alamin. Ini praktek kita di dunia atau fakta di lapangan ya Pak Tresno ya. Bahwa kita dengan hablum minan nas, hablum minallah, tadi ada dimensi vertikal dan horizontal. Nah,
sebenarnya kan horizontalnya, vertikalnya bagus, kemudian horizontalnya itu ya kurang, horizontalnya bagus, vertikalnya kurang. Lah bagaimana ya ini perlu tadi sinkronisasi biar tetap istiqomah itu gimana? Vertikal dan horizontal itu bisa istiqomah. Itu Pak Trisna, monggo. Oke, langsung Pak Trisno bisa disampaikan dulu. Ya, siap. Oke. Yang pertama, secara ajaran ya memang seperti itu. Namun yang namanya manusia itu kan seperti halnya kondisi kesehatan kita lah Pak Tomo. Kadang ya sehat, kadang ngecekreh gitu. Nah, gitu. Nah, kadang juga orang ya begitu. Hanya yang terpenting adalah kita ya bisa tepo seliro. Artinya tidak bersumbu pendek di dalam menyikapi sesuatu hal, ya. Kita mestinya bijaksana, kita harus ya tadi iso rumongso, aja rumongso iso, ya, untuk kita saling ngomong di antara kita, karena memang ya mau gimana lagi, kita itu hidup di dalam suatu masyarakat yang plural, yang multikultur, tentunya perbedaan-perbedaan itu sangat ada, dan hanya bagaimana cara kita mampu mengendalikan diri kita. Kalau secara ajaran betul dan baik, namun dalam cak-cakannya itu biasanya seperti itu. Lah itulah yang kadang masyarakat Indonesia yang multikultur dan plural itu kan satu sisi menjadi sebuah potensi yang besar manakala kita bisa merawat kebinekaan yang ada itu. Namun di sisi yang lain akan menjadi sebuah memunculkan konflik apabila kita tidak bisa merawat dari pluralisme dan multikultural tersebut. Nah, oleh karena itu kita ya bermain ya pertama dari kalau kita hanya mengedepankan apa yang ada di dalam egois dari ajaran kita masing-masing, kita tidak akan bisa ketemu di dalam bermasyarakat. Namun yang mudah ya begini saja, apa yang ada ajaran tersebut seperti rahmatan lil alamin yang hablum minallah maupun hablum minannasnya, itu justru itu yang ada di tempat kita. Yang seringkali memunculkan masalah itu dari mereka. Mereka tidak ada ajaran seperti ajaran rahmatan lil alamin. Tidak ada ajaran-ajaran seperti yang ada dalam kita. Lah, justru yang memunculkan persoalan itu bagaimana cara kita bersikap dengan mereka. Kalau kita bersikap mereka, sudah ada tutorialnya, sudah ada aturannya. Namun justru mereka itu yang jadikan yang seringkali memunculkan masalah kepada kita. Dia tidak bisa memahami apa yang ada pada diri kita. Maka kan akhirnya muncul ya toleransi lah di antara kita. Di situ kan termasuk ada deklarasi dari UNESCO terkait toleransi itu, yang pertama adalah penerimaan terhadap perbedaan dan memberikan ruang untuk dia mengekspresikan diri. Yang kedua adalah menghargai ya perbedaan tersebut dan menghormati. Ini yang tiga hal yang deklarasi UNESCO yang diberikan untuk kita bagaimana tatanan kita bermasyarakat. Ya mungkin kira-kira itu. Kalau kita sih sudah lengkap ajaran itu dan ada. Namun justru yang terpenting tadi ini, yang mau saya sampaikan itu, untuk meneladani perilaku Rasulullah itu bukan sekedar memuliakan dengan membacakan sholawat, tetapi perilakunya tidak dibarengi seperti akhlaknya Rasul, itu yang persoalan. Dan itu yang banyak ditampilkan di pengikut-pengikut Rasul yang ada di sekeliling kita. Kadang begitu. Dia inginnya mendapatkan syafaat dan transaksional di hari kiamat itu mendapatkan syafaat dari Rasul, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan perilaku Rasul. Kira-kira begitu. Mungkin itu Pak Tomo, ya bareng-bareng lah. Kira-kira begitu. Siap. Gimana Pak Tomo? Ya, Pak Trisna, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Tomo. Terima kasih pencerahannya. Ya. Terima kasih pada Pak Tomo yang telah menyampaikan masukan, pertanyaan, dan penguatan untuk masalah rahmatul alamin dan implementasinya di masyarakat, karena barangkali sering kita mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul sebagai rahmatul alamin atau kita sebagai agama yang rahmatul alamin, tapi mungkin di penerapannya barangkali ada yang perlu disempurnakan itu.
Pak Zumri Tuntang barangkali ada yang mau tanyakan kok sudah. Ya, Pak. Oke, monggo Iya. Pak Zumri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam jumpa dengan Pak Dres yang teman lama saya yang sekarang sudah ada di sana. Saya ketemu lewat Majelis Zoomiyah. Begini, Pak Dres, saya itu sering baca dalam media-media itu rahmatul alamin itu digunakan untuk senjata kalau seseorang tidak istilahnya itu pro dengan pemerintahan yang ada di Indonesia. Itu ada yang seperti itu, bahkan ada yang mengecap bahwa yang tidak sepaham itu dianggap radikal. Nah ini loh yang radikal ini yang kadang-kadang di telinga nyaman, apalagi muncul istilah-istilah yang kadrun dan sebagainya. Padahal kita tahu persis bahwa ajaran Islam berasal dari Arab Saudi sana yang tempat di mana Rasulullah dilahirkan, tetapi seolah-olah yang ada di Indonesia inilah yang katanya yang paling rahmatul alamin. Ini bagaimana Pak Dres ini istilahnya meluruskan pandangan yang begini bagaimana, terutama kalau sudah di syarat-syarat ke dalam ranah politik ini mesti seru dan kadang-kadang justru malah menyakitkan, memusok sesama muslim, justru saling menghantam kiri kanan begitu hanya untuk melanggengkan bahkan untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan begitu Pak Dres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dres bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Zumri. Selamat bertemu Pak. Saya kangen nih dengan teman-teman. Gini Pak Zumri. Yang pertama adalah kita harus bisa memilah. Ya, rahmatan lil alamin secara teori dan ajaran itu seperti itu. Yang kedua adalah rahmatan lil alamin secara penggunaan, dan yang ketiga implementasinya. Ya memang seperti halnya sebuah ilmu pengetahuan. Itu kan sifatnya netral. Tergantung orang yang menggunakannya terhadap pengetahuan tersebut. Rahmatan lil alamin merupakan sebuah pengetahuan. Lah orang yang tahu tentang itu di dalam menerapkan sesuai dengan kepentingan dia, kira-kira begitu. Lah kepentingan dia untuk apa? Lah kalau politisi ya untuk meraup suara yang sebanyak-banyaknya, untuk menjatuhkan lawannya, ya, untuk memberikan pengaruh yang besar, kira-kira begitu. Nah terus bagaimana dari sisi pertanggungjawaban? Ya kembali kepada pribadi orang yang menggunakan pengetahuan tersebut. Nah persoalan orang di ranah politik, ya namanya politik itu kan bagaimana cara dia menghalalkan, berkuasa dan menghalalkan segala cara, kira-kira begitu. Ya kita gini saja. Kalau kita melihat bahwa hal itu tidak benar, tidak sesuai dengan rahmatan lil alamin yang ada di dalam ajaran, kok penggunaannya seperti itu, ya kita minimal tidak melakukan seperti yang dia lakukan oleh orang-orang yang menggunakan rahmatan lil alamin seperti itu. Kira-kira begitu. Lah Pak, lah semua sudah menggunakan seperti itu, Pak. Ya mungkin jenengan yang tidak menggunakan, kira-kira begitu ya. Kita masih kita masih punya saringan yang baik terkait dengan itu. Mungkin itu Pak. Jadi secara terima kasih kiranya. Oke, terima kasih Pak Zumri yang telah menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang muncul di masyarakat ya, tentang pemahaman rahmatul alamin bagi sekelompok manusia, sekelompok orang, tapi barangkali menjustis kelompok lain yang tidak rahmatul alamin. Dan yang penting kan bukan hanya istilahnya hanya nama, tapi yang penting kan implementasinya aktualisasi di masyarakat ini. Masih ada waktu sekitar 12 menit barangkali, monggo. Ada yang sampaikan dari saya Pak. Oh, monggo. Bu Supartina, Bu Dokter, monggo. Penginjang, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya senang sekali mendengarkan cerita bahwa bukan hanya dengan mengucapkan salawat kita mengharapkan syafaat Rasul, tapi kita kerja mengikuti seperti etos kerjanya Rasul. Yang saya
saya merasa iman saya memang belum bagus. Perkara itu loh Kak, bahwa kata-kata yang ringan tapi berat timbangannya itu loh. Oh, iya. Subhanallah. Wabihamdi. Seperti ya. Saya kok berpikir masa hanya omong gitu saja kok timbangannya berat. Yang saya pikirkan apa implementasinya di dalam kita sehari-hari gitu sehingga menghasilkan timbangan yang berat dari kata-kata itu. Pikiran saya sih kata-kata itu menimbulkan suatu moral yang sesuai dengan itu. Kita itu sangat tidak sombong dan sebagainya. Tapi saya tidak mudeng, mungkin boleh diterangkan Pak Tris. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Dokter ya. Pak Tris, monggo. Yang pertama, Bu Dokter terima kasih. Yang kedua terkait dengan kok sebegitu mudah ya mendapatkan sesuatu hal yang besar yang berkaitan dengan hanya sebagai sebuah ucapan. Tadi Bu, kalau saya nyatakan bahwa memang iya membaca sholawat itu iya, tetapi bukan hanya sekedar itu, namun yang terpenting adalah menumbuhkan sebuah amaliyah yang bermanfaat kepada sesama. Jadi ada istilah kesolehan pribadi itu juga iya baik, tetapi kalau kesolehan sosial itu adalah lebih baik. Dalam konteks yang Ibu nyatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah ya. Itu kan sebuah pernyataan mengagungkan, memahasucikan Allah. Ya, memahasucikan Allah dan juga memuji Allah. Allah yang Maha Agung. Namun bukan hanya berhenti di situ. Nah, ini yang perlu dipahami. Memahasucikan Allah itu ya tentunya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tadi tata robani yang dinyatakan oleh Nurul Khalis Majid rahmatan lil alamin yang sifatnya adalah hablum minallah adalah ya kita mengamalkan segala perintah Allah. Dalam konteks ada takwa tadi. Bukan sekedar orang itu mengaku bahwa bersahadat saya percaya kepada Allah, tetapi implementasinya tidak. Iman itu pengertiannya tidak demikian. Iman itu adalah meyakini sepenuh hati di dalam jiwa kita, ya, mengikrorkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu seperti apa? Seperti yang ada diajarkan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau subhanallahil adzim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim tadi memahasucikan Allah bukan hanya berhenti di situ, tetapi terus perilaku kita tidak beraktivitas seperti aktivitas yang diperintahkan. Maka orang beragama itu kan ada beramal yang ilmiah, ya, berilmu yang amaliyah. Nah, begitu. Jadi cak-cakannya orang yang dinyatakan sebagai orang yang itu loh Bu, yang ada istilahnya orang yang baik, ya, itu bukan sekedar tidak pernah bersalah. Lah, hanya berbahasa basi di dalam omong saja, tetapi amaliyahnya itu betul-betul dia lakukan. Jadi subhanallah wa bihamdi, seperti yang Ibu nyatakan, subhanallahil adzim, itu berat di timbangan amalnya itu bukan ucapannya saja, tetapi adalah amaliyah yang dia lakukan dalam ta'abud ilallah. Maka itu berimplikasi kepada takwa. Kalau takwa kan implikasinya dunia ada, akhirat ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, implikasi dunia akan diberikan jalan keluar dari segala problem hidup, ya, dan akan diberikan rezeki yang tidak diduga. Min amrihi yusra, akan dimudahkan segala urusan. Inilah implikasi-implikasi yang lain terkait dengan ketakwaan. Dan takwa itu adalah merupakan muara dari segala bentuk ibadah ta'abbud kita. Mungkin begitu Bu Dokter. Terima kasih. Seperti Bu Dokter, sampun. Berarti cara saya berpikir sesuai dengan yang Pak Tris, bukan hanya omongan saja, tapi di dalam keseharian kita menunjukkan kita seperti itu. Matur nuwun. Sami-sami. Itu kalimatnya gini Bu, kalimatani khafifatani bil lisan, sakilatani al mizan, habibatani ila rahman. Itu sudah hafal teman-teman kita. Itu barangkali perlu dipraktikkan Pak Trisna ya. Betul. Oke, makasih.
Ada yang lain monggo, Bu Rahayu barangkali mau ada ya sampaikan. Pak sudah di-unmute. Ustazah Rahayu. Mboten Ustaz. Oh, nggih sampun, nggih. Baiklah, barangkali sudah tidak ada yang sampaikan lagi karena juga waktu semakin menunjukkan pukul 8 tinggal berapa menit lagi. Mungkin saya yakin Bapak Ibu jamaah masih ada aktivitas selain PAP, maka kejaksana juga kita panjang lebarkan. Barangkali closing Pak Trisno. Yep. Ya. Bapak Ibu jamaah pengajian akad pagi yang dirahmati Allah, yang pertama saya doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehingga kita bisa beraktivitas. Yang kedua, marilah di dalam kehidupan ini, kehidupan sosial masyarakat, kita yang pertama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadah tersebut adalah yang sesuai dengan apa yang disarankan Allah. Yang kedua, di dalam rahmatan lil alamin adalah implementasinya bukan sekedar kita memuliakan dan membacakan sholawat atas beliau, namun juga perilaku kita barengi dengan perilaku sesuai dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW dengan menerapkan unsur-unsur rasionalitas, kecerdasan, keseimbangan, dan komprehensif. Mungkin itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam kepada Pak Trisno yang sudah berkenan hadir walaupun lewat daring yang menyampaikan materi tentang implementasi rahmatil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian kami dari Majelis Tabligh yang pertama sungguh terima kasih pada Mas Indra dan teman-teman dari MPI dan Studio TV SD Muhammadiyah Salatiga yang sudah ikut berdakwah secara nyata gitu Pak Presiden. Dan Jamaah Azmiyah yang sampai detik ini tadi hampir 47 lebih jamaah yang ikut baik secara aktif maupun pasif, dalam artian aktif bertanya tapi pasif juga mendengarkan. Saya yakin semua adalah bentuk dukungan kita terhadap kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah Salatiga. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah selesai, saya ingat pesan dari sepuh kita Bapak Haji Ali Muhson untuk pengajian itu kalau mulai bisa mundur, kalau selesai tepat itu Pak Trisno. Dan itu baik karena sudah mendekati pukul 8, mari kita akhiri pengajian ahad pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang mengantarkan pengajian ahad pagi ini walaupun dari rumah. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang belum atau kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa qarib ilaihi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih Pak Tris. Pak Agus. Sehat semuanya. Amin. Pak Indra, Pak Indra bisa dimatikan.